Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan juga adik-adik pengunjung Puskesmas Dayu ataupun pasien rawat jalan yang sedang berobat di Puskesmas Dayu. Di sini kami dari pelayanan promosi kesehatan ada kegiatan yang namanya Pos Ayu atau podcast di Puskesmas Dayu, yang merupakan kegiatan di luar dalam gedung dengan sasaran Bapak Ibu yang sedang menunggu antrian dari ruang pelayanan. Nah, di setiap bulannya Pos Ayu ini mengangkat tema yang berbeda-beda. Nah, untuk bulan ini kami mengangkat tema tentang kesehatan reproduksi, infeksi menular seksual atau IMS, dan juga HIV/AIDS. Nah, pada pagi hari ini saya selaku koordinator promosi kesehatan akan memandu jalannya acara dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Della selaku dokter internship yang sedang bertugas di Puskesmas Dayu. Nah, mungkin kenapa kok kita membahas tentang kesehatan reproduksi ya, Dok? Mungkin karena kesehatan reproduksi ini masih dianggap tabu di masyarakat, atau bahkan kita sebagai orang tua sendiri masih jarang gitu mengajarkan kepada anak tentang kesehatan reproduksi ini. Padahal kesehatan reproduksi ini sangat penting gitu ya. Ya, benar banget Mbak Isa. Nah, mungkin bisa diawali dari kesehatan reproduksi ini itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan memahami kesehatan reproduksi itu sendiri, kita itu bisa mencegah bagaimana agar tidak sampai terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi. Nah, penyakit-penyakitnya apa saja nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, Dr. Della. Monggo bisa dimulai, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Della, dokter internship di Puskesmas Dayu. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit menular seksual atau biasanya disebut dengan IMS atau infeksi menular seksual. Sebelum kita tahu apa aja sih penyakit dari IMS ini, kita harus tahu apa itu infeksi menular seksual sendiri. Nah, infeksi menular seksual atau IMS itu adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik secara melalui alat kelamin ya, baik alat kelamin wanita maupun laki-laki, yaitu vagina atau penis. Kemudian bisa juga lewat anus ataupun lewat mulut. Nah, biasanya siapa saja kelompok yang bisa tertular oleh infeksi ini? Nah, ada beberapa usia atau beberapa kelompok yang mudah tertular oleh penyakit IMS ini, yaitu sekitar usia 15 sampai 24 tahun. Yasmin Mumtaz. Jadi usia-usia remaja dan dewasa-dewasa muda. Kemudian jenis-jenisnya, Dok. Nah, untuk jenis-jenis infeksi menular seksual sendiri sebenarnya ada banyak ya Bapak Ibu. Nah, tapi yang ingin saya jelaskan secara singkat di sini ada 9. Nah, yang pertama itu disebut dengan gonore atau biasanya yang kita tahu dengan sebutan kencing nanah. Nah, kalau kencing nanah ini gejalanya biasanya keluar cairan seperti nanah dari kemaluan. Bisa terkena laki-laki maupun perempuan ya Ibu. Kemudian selain itu juga ada rasa perih saat buang air kecil. Kemudian yang kedua itu ada namanya sifilis atau biasanya kita tahu raja singa. Nah, untuk yang sifilis ini dia penyebabnya yaitu bakteri. Biasanya untuk keluhannya sendiri itu muncul luka-luka tapi dia tidak terasa sakit. Nah, lukanya biasanya munculnya di kelamin, dan kalau misalnya tidak segera diobati atau tidak segera diperiksakan ke dokter, nanti bisa akan menyebabkan atau menular ke organ yang lain gitu. Jadi lukanya bisa menyebar. Kemudian yang ketiga yaitu ada namanya chlamydia. Nah, ini juga infeksi bakteri. Nah, untuk chlamydia
ini gejalanya seperti kencing nanah. Jadi keluar cairan seperti nanah gitu ya. Biasanya juga ada rasa nyeri saat buang air kecil, dan juga biasanya keluar cairan yang lain dari alat kelamin. Kemudian yang keempat ada namanya herpes kelamin. Jadi kalau herpes itu dia penyebabnya dari infeksi virus. Nah, untuk gejalanya biasanya kayak cacar air gitu. Bedanya dia ada di kelamin. Jadi ada bintil-bintil yang berisi air di sekitar kelamin. Kemudian ada rasa nyeri, ada rasa. Kemudian ada infeksi virus yang lain, itu bisa menyebabkan namanya kutil kelamin. Kalau tadi herpes itu dia bintil-bintil, kalau misalnya kutil kelamin berarti dia benjolan kecil, tentunya di sekitar kelamin. Biasanya menyebabkan rasa gatal, kemudian lama-lama bisa membesar kalau misalnya tidak segera diobati. Kemudian yang keenam ada namanya HIV/AIDS yang akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Nah, kalau HIV/AIDS ini juga penyebabnya adalah virus. Nah, biasanya HIV/AIDS ini dia jarang sekali ada keluhan di daerah kelamin. Dia lebih menyerang ke daya tahan tubuh. Jadi dia membuat penderitanya akan mudah terserang penyakit yang lain. Kemudian yang ketujuh ada hepatitis B. Ini juga penyebabnya dari virus ya. Nah, untuk hepatitis B ini dia diambil dari kata hepar. Hepar itu adalah hati. Jadi dia menyerangnya, virusnya ini menyerang ke hati. Kemudian setelah menyerang hati, barulah dia akan menular secara seksual. Seperti penyakit-penyakit yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, untuk gejalanya biasanya itu warna mata kita yang normalnya kan putih. Nah, itu nanti akan terlihat seperti kuning. Kemudian kulit tubuh kita juga bisa menjadi kuning. Kemudian yang kedelapan ada namanya trichomoniasis. Ini adalah infeksi parasit. Untuk gejalanya itu yaitu keputihan. Dia keputihannya dia berbau dan berbusa. Jadi lebih ke cair. Kemudian disertai dengan rasa gatal dan perih. Kemudian yang terakhir itu ada jenis keputihan lain, cuman penyebabnya disebabkan oleh jamur. Nah, kalau yang penyebabnya jamur ini, keputihannya dia biasanya lebih menggumpal. Ini bedanya kalau infeksi parasit, dia keputihannya cair dan berbusa. Kalau yang penyebabnya jamur, itu dia keputihannya menggumpal. Untuk gejala yang lain sama juga seperti keputihan biasanya, yaitu rasa gatal dan perih. Untuk infeksi menular seksual sendiri sudah banyak sekali jenisnya ya, dan penyebabnya pun berbeda-beda. Betul. Dan juga gejalanya juga berbeda-beda, dan pastinya nanti kalau misalkan ada suatu harus diperiksakan ke dokter ya, biar tahu pengobatannya seperti apa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Dela tadi bahwa yang akan kita bahas lebih lanjut adalah tentang HIV/AIDS. Nah, mungkin penyakit kelamin atau penyakit yang sering kita dengar ya, karena ini memang juga selalu diperingati setiap tahun tanggal 1 Desember itu ada peringatan Hari HIV/AIDS dunia. Nah, mungkin bisa dijelaskan dok, sebenarnya penyakit HIV/AIDS ini seperti apa? Mungkin kita sering dengar tapi kita tidak tahu spesifiknya penyakit HIV/AIDS ini. Oke, jadi sebelum kita masuk HIV/AIDS itu apa, kita harus tahu dulu berita HIV ini kan sebenarnya singkatan. Nah, HIV itu kepanjangannya apa sih? Jadi HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang kemudian akan berdampak pada penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga akan menimbulkan penyakit yang namanya AIDS. Nah, untuk AIDS sendiri kepanjangannya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi adalah kumpulan gejala yaitu tahap terakhir dari infeksi HIV sendiri, yaitu ketika sistem kekebalan tubuh kita sudah sangat lemah sehingga lebih mudah terkena penyakit-penyakit yang berat dan biasanya tidak berbahaya bagi orang sehat. Contohnya kayak penyakit TB paru. Nah, biasanya orang yang terkena TB paru itu sangat rentan terkena
juga bisa ada pneumonia atau infeksi paru, terus bisa juga kandidiasis atau infeksi jamur dan beberapa infeksi menular yang lainnya. HIV sendiri ini adalah virusnya dan AIDS ini adalah kumpulan dari gejala-gejalanya tadi ya. Nah, kemudian apa saja sih tanda dan gejala dari penyakit ini? Nah, sebenarnya HIV ini kadang bisa berbahaya bagi tubuh kita karena kadang di beberapa orang itu tidak menimbulkan gejala sama sekali. Nah, kalau sekali yang muncul gejala itu harus benar-benar diwaspadai. Jadi untuk tanda-tanda atau gejala awal terkena infeksi HIV itu biasanya ada sariawan, kemudian sakit kepala, ada kelelahan, ada radang tenggorokan, kemudian nafsu makan menurun. Setelah itu ada nyeri otot, ada ruam merah-merah di tubuh, terus ada pembengkakan di penjara benih, dan yang terakhir biasanya ada keringat di malam hari. Cuman dari gejala-gejala ini aja tentunya kalau misalnya ada sakit kepala bukan berarti langsung kena HIV. Nah, selain pada gejala ini juga ada faktor resiko yang bisa menyebabkan HIV sendiri, yaitu dengan hubungan seksual kita. Maksudnya hubungan seksual yang beresiko ya. Betul, Kak. Kemudian bagaimana Siti Hidayati. rute penularan dari penyakit HIV ini, Dok? Nah, kadang orang-orang itu masih belum tahu ya, Kak Ica ya, cara penularan HIV. Nah, HIV itu sebenarnya dia tidak menular melewati misalnya kita berbagi atau sharing alat makan, bukan. Jadi penularan HIV itu bisa dari 4 rute. Rute yang pertama yaitu hubungan seksual tanpa pengaman atau contohnya kondom ya, lebih tepatnya, karena ini adalah rute yang paling utama, yang paling besar chance-nya atau risiko terkena HIV. Kemudian yang kedua, jika ada ibu yang sudah terkena HIV, Yusuf bisa Muhammad Abdurrahim. bisa menularkan HIV kepada anaknya, kepada bayinya selama dia hamil, proses melahirkan dan proses menyusui lewat ASI. Tapi kalau misalnya ibunya baru terkena HIV setelah anaknya sudah besar, itu tidak akan menularkan. Kemudian yang ketiga itu bisa dari berbagi jarum suntik. Bisa jarum suntik, biasanya kan kalau orang mau tato itu kan pakai jarum suntik. Bisa atau kayak orang yang menggunakan narkoba itu kan juga bisa pakai jarum suntik. Nah itu kan kadang orang-orang yang menggunakan narkoba itu kan suka ganti-gantian jarum suntik supaya hemat mungkin atau apa gitu. Itu juga bisa cukur. Nah jadi nakes atau tenaga kesehatan itu juga bisa beresiko terkena HIV dari pasien HIV, karena kan nakes ini kan juga sempat memegang jarum suntik gitu. Kemudian yang terakhir bisa lewat dari transfusi darah. Jadi kalau misalnya ada pendonor darah yang dia terkena HIV, nah itu darahnya tidak boleh digunakan untuk mendonorkan darah karena bisa menularkan HIV ke penerima donornya itu tadi. Sama bisa juga lewat transplantasi organ, organ yang hepa atau hati. Ya, jadi penularannya bisa dari 4 itu tadi ya, mulai dari hubungan seksual, baik itu Ikam Halimi. melalui alat kelamin, anus maupun oral, kemudian dari ibu yang positif HIV ke bayinya pada saat mengandung, kemudian pisau cukur, jarum suntik, dan juga transfusi darah maupun transplantasi organ. Nah, tadi sempat dijelaskan Dokter Dela juga bahwa HIV ini tidak menular melalui apa yang kita bagikan. Nah, ini contohnya apa saja, Dok? Apakah berbagi handuk, berbagi alat makan? Contohnya apa saja? Nah, salah satunya itu tadi yang sudah disebutkan sama Mbak Ica. Kalau berbagi handuk, berbagi alat makan kayak sendok, garpu, piring itu tidak akan menularkan HIV. Kemudian berpelukan, salaman tangan, atau misalnya cium pipi, ataupun gigitan serangga. Nah itu juga tidak akan menularkan virus HIV. Kemudian kalau misalnya toilet umum, nah itu kan biasanya dipakai untuk bersama, itu juga tidak akan menularkan HIV. Mandi bersama, keringat, itu juga ataupun batuk pilek itu juga tidak akan menularkan HIV.
beresiko tinggi terkena penyakit HIV/AIDS ini. Oke, tadi kan salah satu rute penularannya kan dari hubungan seksual yang tanpa pengaman ya Mica ya. Tentu yang paling berisiko adalah kelompok-kelompok yang sering berhubungan seksual yang tanpa kondom, terutama misalnya ada dari suatu pasangan, baik laki-lakinya atau perempuannya itu punya HIV, nah itu pasangannya akan mudah tertular HIV kalau misalnya berhubungan seksual tanpa kondom. Kemudian juga bisa selain hubungan seksual yang biasa, juga hubungan seksual melalui anal atau anus itu juga bisa menularkan virus HIV ini. Kemudian kelompok-kelompok apa saja? Yang pertama itu ada PSK atau pekerja seks komersial. Nah, PSK ini kan biasanya dia pelanggannya ada banyak ya Mica ya, jadi suka gonta-ganti pasangan. Itu kegiatan reproduksi yang tidak aman juga. Betul, karena kan biasanya pekerja itu nggak tahu kalau pelanggannya ini tidak punya atau tidak riwayat HIV. Kemudian selain PSK juga ada LSR atau bisa disebut dengan lelaki yang berhubungan seksual dengan lelaki, atau biasanya sering zaman sekarang biasanya nyebutnya gay. Nah kalau misalnya jadi hubungan seksual itu kan bukan hanya zaman sekarang itu kan bukan hanya antara laki-laki dan perempuan yang Mica ya, ada juga yang laki-laki dia suka sama laki-laki. Begitu juga sebaliknya, bisa juga perempuan dengan perempuan juga bisa menularkan HIV. Sama yang terakhir tentunya pengguna narkoba suntik. Karena tadi kan penularannya lewat jarum suntik yang digunakan bersama. Dan itu kalau di kesehatan itu kan jarum suntik itu harus dan wajib itu satu orang harus jarum suntik, tidak boleh gantian. Nah itu yang bisa menyebabkan para pengguna narkoba yang bergantian tadi itu bisa tertular tuh karena jarum suntiknya dipakai secara bersamaan. Nah kemudian untuk penjaringan atau screening di puskesmas sendiri ini bisa dilakukan dengan yang namanya VCT. Nah, jadi di puskesmas ini ada yang namanya Siti Mas Ruro. kegiatan VCT. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dok. Oke, Ini apa? untuk VCT ini sebenarnya dia bahasa Inggris ya Mica ya, atau kepanjangannya itu Voluntary Counseling and Testing. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah konseling dan tes HIV secara sukarela. Nah, layanan di puskesmas ini dia tujuannya untuk mencegah, merawat, dan mengobati bagi penderita HIV/AIDS itu tadi. Nah, gimana caranya bisa bagaimana cara pemeriksaan VCT di puskesmas ini? Nah, ya ini bisa tadi kan dijelaskan bahwa secara sukarela. Nah, si pasien ini bisa barangkali menyadari bahwa dirinya ada baik itu tertular atau pasangannya atau mungkin habis dari pakai pisau cukur yang dari tempat umum dan merasa kok saya ini beresiko. Nah itu bisa langsung datang ke ruang pelayanan di kluster 3 nanti ketemu dokter, nanti akan diteruskan Info Fernanda, bundaran ke ruang dokter. program HIV sendiri. Nah, kemudian ada Yasmin Mumtaz Merina ke ruang obat. ada lagi dengan calon pengantin. Nah ini calon pengantin kan biasanya ada pemeriksaan lab. Nah itu juga ada pemeriksaan HIV. Nah nanti kalau misalkan ada yang positif nanti juga akan bisa ditindaklanjuti di puskesmas bagaimana pelanjutannya, pengobatannya. Nah dan itu kan juga bisa terjaring siapa saja pasien-pasien yang terkena HIV, baik itu secara sukarela maupun memang rangkaian dari pemeriksaan di puskesmas tadi. Oke, baca dari dua orang tadi yang kemungkinan dia merasa berisiko dan untuk rangkaian pemeriksaan calon pengantin. Nah, untuk bagi ibu hamil dan calon ibu hamil juga nanti akan diperiksa triple screening, salah satunya pemeriksaan HIV. Jadi bisa mencegah penularan dari ibu ke anak itu tadi. Kemudian untuk pengobatan HIV sendiri dok, nah ini apakah berbeda-beda dari setiap penderitanya? Oke,
jadi untuk pengobatan HIV sendiri sebenarnya untuk HIV ini dia belum ada obat yang bisa menyembuhkan secara total ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Cuman tetap ada obatnya disebut dengan ARV atau antiretroviral. Nah, antiretroviral ini adalah dia cara bekerjanya yaitu dengan menghambat reproduksi atau jumlah penambahan Muhammad Imam. dari virus HIV itu sendiri. Jadi bisa mengurangi jumlah virus HIV di dalam tubuh seseorang dan bisa meningkatkan jumlah sel kekebalan tubuh untuk melawan si virus HIV-nya itu tadi. Jadi meskipun obat ARV ini tidak bisa menyembuhkan HIV, obat ini tetap bisa membantu penderita HIV/AIDS untuk hidup lebih lama, sehat, dan mengurangi risiko penularan. Ya, kemudian setelah kita tahu bagaimana penyakit HIV ini, bagaimana bahayanya, nah setelah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita Umi saya ngawen ke ruang obat. agar kita tidak sampai terkena penyakit HIV ini. Nah, bagi orang-orang yang sehat, cara untuk pencegahan supaya tidak tertular dengan HIV ini, Muslimah. yaitu yang pertama tentu saja dengan bisa ada namanya ABCDE kalau misalnya dalam bahasa Inggris ya. Jadi di luar itu kedokteran yang di luar negeri atau internasional itu punya pencegahan ABCDE. Nah, yang A itu namanya abstinem, yaitu tidak melakukan hubungan seks beresiko, seperti tidak melakukan goda dengan pasangan, atau kalau misalnya ada luka di kelamin atau gejala yang mengarah ke infeksi menular seksual, itu sebaiknya jangan berhubungan seksual terlebih dahulu. Kemudian yang B itu adalah be faithful, alias setia dengan salah satu pasangan. Maaf, maksudnya satu pasangan saja. Jadi tidak boleh gonta-ganti pasangan. Terus yang ketiga yaitu C itu kondom. Jadi kalau pasien yang beresiko ataupun yang masih sehat itu kalau bisa berhubungan seksualnya menggunakan kondom supaya mencegah penularan HIV itu sendiri. Terutama ketika pasangan seksual itu dia beresiko. Kemudian yang keempat itu D, drugs atau obat. Ya, caranya dengan menjauhi penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir yaitu E atau education, yaitu dengan meningkatkan wawasan atau pengetahuan kita tentang HIV/AIDS. Ya, kalau tadi secara umum tentang HIV atau kalau pencegahan IMS sendiri yang tadi sudah kita bahas, infeksi menular seksual, apakah sama? Apakah ada tambahan? Oke, kalau untuk tadi kan ABCDE itu khusus spesifik HIV ya Baca ya. Nah, untuk infeksi menular seksual yang lain itu ada tambahannya. Yang pertama dengan cara menjaga kesehatan area kelamin secara rutin. Contohnya ya berganti celana dalam, vitamin. Kemudian untuk yang laki-laki itu disunat. Itu bisa juga mencegah penularan dari infeksi menular seksual ini. Kemudian yang ketiga menghindari seks bebas. Terutama biasanya pada remaja sama dewasa muda kan sekarang tuh mereka bisa mengakses internet dari mana-mana kan, dari HP-nya. Nah, itu takutnya mereka bertemu dengan kelompok yang suka melakukan pergaulan bebas gitu. Kemudian tidak mengkonsumsi minuman alkohol dan melakukan vaksinasi. Jadi meskipun yang HIV tadi ini belum ada vaksinnya, tapi untuk penyakit menular seksual yang lain sudah ada vaksinnya, bisa melakukan vaksinasi. Mungkin bisa menambah sedikit ya Dokter Tan, tadi cepatnya informasi di zaman sekarang sangat cepat menyebar di HP, melalui internet, melalui sosial media. Nah, itu memang sangat rentan, apalagi anak-anak kita yang masih remaja awal atau masa ingin tahunya sangat tinggi. Nah, itu kita sebagai orang tua harus berhati-hati Ibu, Bapak Ibu, mengawasi anak-anaknya jangan sampai mengakses hal-hal yang belum pantas diakses oleh mereka, apalagi tentang tentang kesehatan reproduksi ini dan budaya yang tidak patut mereka lihat. Kalau untuk kalau untuk edukasinya sendiri, Yusuf Muhammad. melihat di sosial medianya Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan tentang
edukasi cara menjaga kesehatan reproduksi, nah itu boleh. Nah kalau tentang kegiatan seksual yang lain yang belum pantas untuk dilihat oleh mereka, kami berpesan kepada Bapak Ibu agar dapat mengawasi anak-anaknya, adik-adiknya ataupun ponakannya siapapun agar bisa menghindari hal-hal yang belum patut mereka lihat seperti itu. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya sebagai Fakhri Al-Ziyad. Nah, jadi tadi kan sudah sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalnya HIV itu tidak menular lewat pelukan atau berjabat tangan. Jadi kalau bisa kita sebagai masyarakat Fakhri Al-Ziyad. kita bisa melindungi baik pekerja, keluarga dan bangsa Indonesia, tetangga-tetangga dari Maria. HIV/AIDS. Jadi jangan sampai kita menjauhi orangnya, tapi kita jauhi penyakitnya. Nur Saidah. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang kesehatan reproduksi maupun penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi manusia. Barangkali ada yang ingin bertanya satu atau dua pertanyaan. Kalau tidak ada mungkin dengan lah ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kami maupun untuk Bapak Ibu yang sedang menunggu antrian di ruang pelayanan yang sedang mendengarkan Ini kami. Hidayati sebagai orang berwalaupun. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.